Haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya. Hari ini Minggu 20 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau masih melayakkan kami untuk menikmati waktu yang baik ini. Oleh sebab itu, berbicaralah bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita membaca firman Tuhan melalui kitab Amos 2 ayat 9 hingga ayat 11. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, judul renungan ini adalah Jangan Kecewakan Tuhan, yang berbicara tentang anak. Ayat penekanan ayat 12 berkata, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Pada setiap akhir tahun, sebagai stasiun TV biasanya menayangkan rangkuman peristiwa-peristiwa penting sepanjang tahun atau kaleidoskop, mengingatkan kembali apa yang pernah terjadi dan telah menjadi bagian dari sejarah. Ada berbagai peristiwa dalam hidup yang dapat mengingatkan kembali betapa ajaibnya karya dan perbuatan Tuhan itu bagi kita. Pembacaan hari ini mengingatkan tentang betapa heran dan menakjubkannya Allah penolong bangsa Israel. Rangkuman peristiwa penting dalam perjalanan bangsa itu diulang kembali. Dia menuntun Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan dahsyat. Dia menghalau orang Amori yang lebih besar dan kuat dibanding Israel. Dia melenyapkan musuh secara tuntas dari buahnya sampai ke akarnya. Di antara perbuatan Allah terhadap musuh-musuh Israel adalah Dia membangkitkan anak-anak sebagai teruna dan orang nazir. Ayat 11 seakan keluar dari alur cerita yang disampaikan. Di antara peringatan kepada Israel agar tidak melupakan Tuhan, ada perbuatan Allah yang ajaib dengan menggunakan generasi baru untuk dipakai Allah, yakni anak-anak atau teruna-teruna. Hal ini memberikan peringatan ganda. Perlunya kita menjaga anak-anak sebagai warisan yang dipakai Tuhan. Dengan adanya orang muda, Allah dapat memperbaharui generasi. Orang tua wajib menjaga dan menjadi teladan dalam hidup orang muda. Anak-anak adalah penerus yang dapat menjadi tumpuan
perubahan. Perlunya anak-anak memahami agar menjaga kehidupan kudus yang berkenan pada Allah. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, agar anak perlu terus terhubung dengan firman dalam mengawal kehidupannya. Penegasannya, cara hidup kita adalah cerminan penghormatan kita kepada Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan. Roh kasih yang abadi, bimbinglah ku tiap hari. Arahkanlah hatiku padamu selalu. Mari berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu, agar hidup kami berkenan padamu. Pimpin selalu hidup kami. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.